Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Catur Mania, selamat datang kembali di channel kami, channel Legenda Catur Dunia. Sebuah channel yang menyajikan video-video pertandingan catur yang dimainkan oleh para legenda catur tempo dahulu. Seperti biasa kawan, kali ini video yang akan saya bahas adalah sebuah partai dari Mikhail Tal melawan Gideon Bardza di Tallinn, ibu kota Estonia tahun 1971. Sebuah game yang cukup menarik untuk kita simak kawan. Bagaimana seorang Tal menunjukkan kepada kita kekuatan gajah sangat merepotkan pertahanan lawan. Kita cek langsung permainan kawan. Kali ini Mikhail Tal memegang hitam, Gideon Bardza memegang putih, mengawali dengan kuda F3, pembukaan reti atau reti opening. Mikhail Tal pion G6, pion G3 ingin berubah ke King's Indian attack oleh putih. Lanjut Mikhail Tal gajah ke G7, gajah G2, pion D6, pion D3, pion E5, pion E4, menghentikan langkah pion E5 oleh putih. Selanjutnya Mikhail Tal mengembangkan kuda ke C6, kuda C3, kuda E7. Di sini Mikhail Tal tidak menaruh kudanya di peta F6, kemungkinan dia akan mendorong pionnya ke F5 ke depannya. Lanjutkan oleh Bardza gajah ke E3, Mikhail Tal rokade pendek dan menteri ke D2. Coba kita lihat kawan-kawan di formasi seperti ini. Mungkin kawan-kawan sering menjumpai dalam bermain catur di mana putih meletakkan menterinya di diagonal yang sama dengan gajahnya. Di sini mungkin putih punya rencana yaitu menyiapkan rajanya untuk rokade panjang atau rokade ke sayap menteri, atau juga putih menyiapkan sebuah serangan di sayap raja hitam dengan nantinya menaruh gajah di peta H6 bertarung dengan gajah hitam. Kemudian nantinya putih akan mendorong pionnya maju ke depan bertarung dengan pion hitam, menginginkan agar laju H terbuka sehingga beteng dengan leluasa mendobrak pertahanan hitam. Jika kawan-kawan pegang hitam, langkah terbaik apa untuk membendung rencana putih tersebut? Pada awalnya saya mengira Mikhail Tal bakal mendorong pion F5 untuk bertarung dengan pion E4. Tetapi Mikhail Tal melangkahkan kudanya ke D4 menantang kuda di F3. Jika kuda pukul kuda, hitam pukul kuda dengan pion, dua perwira putih akan digarpu oleh pion. Sebuah kerugian oleh putih jika pukul kuda D4. Dalam posisi seperti ini, sebaiknya hitam melanjutkan dengan rokade. Apakah dengan rokade panjang melanjutkan rencana awalnya? Akan tetapi langkah terbaik adalah rokade pendek. Tapi di langkah aslinya kawan, putih melangkahkan kudanya ke E2. Itu bermaksud untuk pukul kuda D4 dan memenangkan pion. Mikhail Tal tidak kalah cantiknya melangkahkan gajah ke H3 mengancam gajah. Jika gajah pukul gajah, kuda akan pukul kuda skat dan menggarpu menteri. Menteri pun akan jatuh oleh kuda. Putih memutuskan kuda pukul kuda, gajah pukul gajah mengancam beteng. Beteng ke G1, pion pukul kuda, kuda pukul pion. Selanjutnya Mikhail Tal
melangkahkan pion C5 mengancam kuda. Kuda ke B5, gajah ke F3, mencegah Raja Putih untuk rokade panjang. Pion ke G4, yaitu berencana menjebak Gajah Putih agar Gajah Putih tidak bisa lari lagi, nantinya beteng akan ke petak G3. Oke, dilanjutkan oleh Mikhail Tal. Pion D5 menantang pion pusat serta Mikhail Tal mengorbankan pion C5. Gajah pukul pion C5, beteng ke C8 mengancam gajah. Gajah mundur ke A3, pion pukul pion, dan putih pukul pion. Sekarang dua menteri saling berhadapan, kawan-kawan. Apa yang kira-kira Mikhail Tal lakukan di posisi seperti ini? Apakah menerima tantangan putih untuk bertukar menteri? Mikhail Tal menolak bertukar menteri, melangkahkan menterinya ke B6 mengancam kuda. Gajah pukul kuda E7, menteri pukul kuda, gajah pukul beteng. Mikhail Tal tidak memukul Gajah Putih terlebih dahulu, memilih pukul pion di B2 mengancam beteng. Gajah Putih pukul gajah hitam. Sekarang menteri hitam tidak bisa pukul beteng A1 karena Gajah Putih bakal pukul menteri. Oleh karena itu, Raja Hitam pukul gajah terlebih dahulu. Coba kita sejenak lihat komposisi kedua bidak pemain. Di sini putih unggul satu pion dan unggul kualitas perwira atas putih. Itu putih memiliki sepasang beteng, sedangkan hitam mempunyai satu beteng, satu gajah. Akan tetapi hitam lebih unggul dalam posisi. Baiklah kawan-kawan, kita kembali ke permainan. Barca menggeser betengnya ke C1 menghindari ancaman menteri serta melindungi pion C2. Selanjutnya Mikhail Tal membuat langkah yang cukup cerdik, yang cukup kuat dengan beteng ke D8, mengorbankan betengnya. Ini merupakan deflection move atau langkah defleksi, atau bisa disebut dengan langkah pengalihan. Jika menteri putih menerima pengorbanan hitam memukul beteng D8, hitam akan pukul beteng D1 skak, ditutup kembali oleh menteri, skak mat oleh menteri, tak bisa dibendung lagi. Oleh karena itu, menteri putih tidak menerima pengorbanan hitam, hanya bergeser ke E3 dan bersiap juga untuk memindahkan betengnya ke petak G3 mengancam gajah. Selanjutnya Mikhail Tal membuat langkah yang cukup ciamik, mengorbankan menterinya pukul pion C2. Ini juga merupakan langkah pengalihan, kawan. Jika beteng pukul menteri, beteng hitam akan ke D1 skak mat. Beteng putih tidak berani pukul menteri, putih melanjutkan dengan raja ke F1. Dan langkah mematikan berikut ini membuat Gideon Barca menyerah di langkah ke-23 dengan beteng ke D1 skak. Di sini Gideon Barca menyerah. Apabila permainan dilanjutkan dengan beteng pukul beteng, menteri pukul beteng skak, ditutup dengan menteri hitam ke D3 skak. Tidak ada tempat pelarian bagi raja, hanya menteri yang bisa menutupnya, dan dipukul kembali oleh menteri hitam skak mat. Itulah kawan permainan dari Mikhail Tal melawan Gideon Barca. Coba kita kembali ke posisi yang menarik, kawan, di langkah ke-9, yaitu posisinya seperti ini tadi. Mikhail Tal melangkahkan gajahnya ke H3.
sebuah langkah yang brilian oleh Mikhail Tal. Terima kasih telah menyaksikan video ini kawan. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.